Selamat pagi Umi, terima kasih udah menerima tim The Leader hari ini. Sebelumnya perkenalkan Umi, nama saya Ratu, jadi supaya kita lebih akrab lagi bisa disapa Ratu juga. Kebetulan saya juga dari Melabuh Umi, jadi sebenarnya kita dekat. Cuma nggak pernah main-main ke sini. Mungkin nanti bisa main sering-sering main ke Diniyah Darussalam. Ya Umi, namanya Hadisah Abdullah. Jadi inilah mendirikan Dayah tahun 2000, tanggal 10 bulan 10 tahun 2000. Tanggal cantik nih ya. Itu pertama Umi dirikan Dayah. Dayah pertama adalah di Padang Mancang. Ini adalah Dayah yang kedua. Hijrah ke sini. Di sini Umi punya suami, satu anak meninggal, satu ini anak Abi, anak nyambung. Tapi anak yang lain banyak, anak yatim piatu dan juga anak kurang mampu itu yang kita tanggung. Kalau ada anak-anak dayahnya di Darussalam ini ada berapa jumlahnya? Kalau yang menetap itu ada 30, kalau yang tidak menetap dari malam itu ada sampai 200 orang. Malahan tempat belajar itu menjadi kurang, tapi alhamdulillah cukup lah. Umi sempat menyebutkan juga Dayah sebelum di Darussalam ini ada satu lagi sebelumnya. Bisa diceritain nggak nih kayak pembuatan awalnya itu berarti Dayah pertama nih? Iya, Dayah pertama. Yang pertama memang Umi sedang kuliah di Melabuh, sedang menyusun skripsi. Itu ada yang wakaf tanah, maka yang di Padang Mancang itu memang nenek Umi wakaf tanah ke Umi untuk mendirikan pesantren. Jadi Umi terima, alhamdulillah. Itu terima dulu 20 orang anak yang belajar Iqra. Yaitu dari Iqra belajar Al-Quran. Awalnya 20 ya? Iya, Al-Quran itu nanti sudah anak-anak yang sudah bisa mengajar Al-Quran, anak Al-Quran itu bisa mengajar Iqra. Udah itu yang sudah bisa belajar Al-Quran, itu sudah naik Masailah. Nah, Masailah kitab Arab Layu, nanti dia sudah bisa mengajar Al-Qurannya. Dan dia naik kitab Arab, Matan Takrib, dia sudah bisa mengajar Arab Melayu, Masailah, Akhlak, begitu. Sudah naik Bajuri, nah sudah hampir kan, sudah naik Bajuri, fikih. Nanti ada berapa orang, 3 orang atau 5 orang itu bisa mengajar adik-adik yang Matan Takrib. Kalau Yanah bisa mengajar, nanti ada beberapa orang sudah bisa mengajar Bajuri. Berarti ilmu turun-temurun. Turun, ya. Nanti guru-guru ngaji sama Umi. Nah, sekarang kan guru-guru kan sudah ngaji sama Umi sesudah mengajar anak-anak. Jam 10 atau jam setengah 10 itu guru-guru belajar. Sesudah mengajar anak-anak. Anak-anak sudah maghrib, udah sholat berjamaah, belajar sampai jam 9. Di Dayah pertama itu tadi juga Umi sempat sebutkan bagaimana ada kasus saat Umi harus pergi meninggalkan Dayah yang sebentar, lalu ternyata terjadi sesuatu yang itu gimana Umi? Jadi waktu itu pas anak yang insaf dengan orang tua, jadi dirujuk ke tempat kita tampung untuk pembinaan mental, pembinaan akhlak, pembinaan semuanya. Yang pertama pembinaan mental, untuk kita rujukkan ke Rumah Aman Banda Aceh. Karena Umi sudah masuk ke dalam organisasi untuk pembelaan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dan KDRT juga bukan untuk perempuan saja, juga untuk laki-laki itu dari itu. Jadi kita terima, nah itu jadi Umi waktu itu berangkat ke Filipina, jadi tinggal pada guru-guru inilah diinterogasi bagi orang yang tidak senang. Pulang Umi rapat, jadi Umi kena usir, anak itu juga kena usir. Maka anak itu dibawa terus ke Banda Aceh, di rumah Sejahtera Banda Aceh samping MPU kan. Sekarang tak berfungsi lagi. Itu yang harus berfungsi, itu harus dituntut supaya kan sudah banyak tidak berfungsi lagi karena tidak ada izin dibilangnya. Itu harus
Itu yang harus dipeduli ya, oleh pemerintah, harus ada rumah aman. Gimana tempat rujukan? Karena banyak sekali anak-anak itu tidak, yang belum kampung-kampung atau kabupaten yang belum menerima. Biarpun dia di bawah umur, pasti diusir di kampung, diusir dia semuanya. Berarti banyak berat sekali. Berarti masih banyak kejadian-kejadian yang di perkampungan itu ini belum bisa menerima. Iya, belum bisa menerima. Karena itu kalau terima itu aib sekali. Macam apalagi kalau ditimpa pada perempuan. Kalau laki-laki lari dia. Malahan kadang-kadang bangga lari, jadi itulah yang menjadi sayang, iba, pemicu hati kita itu untuk membela. Karena itu tidak salah, mereka itu tidak salah. Juga di agama itu menyuruh kita merangkul orang yang salah. Apa ya rangkul kita orang-orang yang benar? Itu kita tidak ada rangkul, nggak ada persoalan. Tapi orang yang sudah menjadi korban, menjadi basi anak-anak atau itulah yang harus dirangkul untuk dibina, untuk memberi semangat supaya dia bisa percaya diri, untuk sempat belajar lagi, menjadi dia orang yang berhasil lah, yang bisa berdiri di kaki sendiri begitu. Maka kawan Umi itu banyak orang yang minum, banyak orang-orang yang tidak baik, orang becak itu kan. Tapi mereka itu mempunyai hati setia, karena dia bokemho nggak dari rumah, nggak ada. Jadi tempat curhat-curhat itu tidak ada. Berarti orang seperti itulah yang harusnya kita rangkul ya. Dirangkul. Banyak sekali orang-orang yang sadar, orang-orang yang sudah terjerumus itu waktu sadar lebih baik dia daripada kita. Dayah Umi yang pertama kali didirikan itu emang mengkhususkan untuk anak-anak yang misalnya contohnya tadi ada masalah incest dengan keluarganya, rupanya dia salah satu korban dari pemerkosaan ayahnya misalnya, atau mungkin emang tidak dikhususkan, tiba-tiba datang aja kayak gitu. Bisa kita tidak khusus juga, kita menerima begitu, tapi kita menerima untuk pembinaan anak KDRT, anak yang tidak diterima di mana-mana ya kan, atau itu korban konflik. Karena anak yatim korban konflik kita banyak dulu. Jadi kita itu pembinaan, ayahnya nggak ada lagi, ayahnya ditembak, mamanya ditembak, yang nggak ada, itulah yang kita tampung. Ini sebulan ini misalnya Umi nggak ada uang, ada saja yang diundang ke Banda Aceh, ada ikut apa sudah, jadi uang kasih uang saku, Umi beli beras itu, beli juga cukup, kadang cukup sebulan, gitu. Itulah yang tidak senang itu. Jadi pula Umi waktu berangkat ke Filipina, di belakang Umi itu diinterogasi anak-anak itu atau diinterogasi guru. Jadi waktu itu dibilangnya dia tidak punya ayah. Karena dianggaplah itu adalah orang yang hina yang sedang hamil. Ya, Umi itu orang yang tidak baik, dia juga tidak baik, maka diusir. Jadi kita pergi, kita hijrah. Allah Ta'ala menyambutkan, ada hijrah saja, persoalan. Pernah ada perasaan seperti ini nggak Umi? Mungkin kalau kita kan nggak boleh suzon ya sebenarnya. Cuman pernah ada perasaan bahwa sebenarnya alasan salah satu, mungkin alasannya banyak melakukan interogasi itu. Salah satunya tadi seperti mungkin ada kejadian buruk nanti kalau si perempuan itu di kampung kita, atau mungkin ada juga nggak? Itu kalau misalnya ada statement itu orang kampung, kalau misalnya ada datang orang dianggapnya orang zina lah, nanti tidak kampung ini tidak baik, tidak padi ini tidak baik, itu ada statement. Maka kita memberi pemahaman itu kepada orang kampung itu biasa. Maka sesudah kejadian demikian, maka sekarang banyak orang yang rujukan anak-anak, anak orang tua yang sudah terganggu keluarga ya. Malah ada banyak tunggu-tunggu, ada pegawai-pegawai negeri juga banyak yang rujukan, yang rujuk ke sini untuk mengadakan perdamaian. Pernah nggak ada mungkin
ke beberapa orang yang tadi yang Umi bilang tidak suka, misalnya lagi bangun gedung tiba-tiba dia bertanya-tanya dari mana dananya, kami kok gini, kenapa tidak kami dilibatkan dan sebagainya. Ada unsurnya nggak? Karena Umi itu adalah seorang perempuan yang mendirikan Dayah gitu, Umi. Iya. Ada kaitannya nggak ke situ? Ada juga. Boleh diceritain nggak, Umi? Karena mengapa kita orang kampung itu kita angkat dulu ke panitia pembangunan, sehingga kita cari uang atau dawang kita kasih dia yang membangun, malahan banyak yang tidak mau dibangun, banyak habisnya. Jadi Umi pegang nanti sendiri dengan guru-guru sudah itu, dengan guru-guru. Dari guru-guru lah yang membangun, maka dengan masyarakat juga, masyarakat yang tidak ada yang kita buat sebagai panitia. Karena memang itu atas punya pribadi begitu. Jadi guru-guru sudah dewasa, jadi guru-guru lah yang ngurus semuanya. Anak-anak santri. Alhamdulillah itu berjalan. Maka mungkin ada iri-hati. Karena mengapa? Kadang-kadang Umi kirim amplop ke Jakarta. Karena keluarga Umi banyak di Jakarta, setengah di sana. Amplopnya ke Jakarta, dikasihnya. Ini uang kami ya, uang zakat, uang ini. Nah kadang-kadang dari 10 juta, dari 5 juta dikirim, kita kasih kepada dia. Jadi waktu itu berkali-kali yang kita kan tidak demikian kan, ya makanya Umi ini bangun sendiri. Kalau kamu oleh Dewan Guru kita belajar sendiri supaya kamu nanti bisa membangun. Kamu nanti kalau lulus dari sini, kalau sudah siap dari sini, kamu bisa mengatur, bisa membangun. Begitu kita mendidik begitu anak-anak. Banyak yang Umi lakukan itu secara spesifik. Pernah nggak Umi merasakan, oh karena saya perempuan saya diperlakukan tidak sama gitu? Misalnya kan pasti banyak lagi tengku-tengku lain yang bangun Dayah nih, Umi cerita. Iya, tapi Umi tidak menganggap itu. Memang banyak sekali tantangan kita perempuan. Kadang anak-anak yang sudah masuk dirayu untuk pergi ke tempat lain. Anak-anak yang sedang sini banyak tuh ditahan oleh panitia yang lain supaya jangan masuk ke Dayah kita. Karena kenapa tuh Umi biasanya? Karena memang anak-anak yang di kampung ini sini belajar. Jadi di tempat lain itu kurang. Jadi dibuatlah panitia untuk menahan orang-orang yang jangan masuk ke sini. Jadi difitnah begini, difitnah. Ya Umi nggak ada persoalan fitnah lah. Ya. Berapa ada orang memang kita itu sudah profesi begini. Yang difitnah Umi? Atau, iya, fitnah jangan. Masuk apa itu pesantren perempuan? Apa Umi nggak baik? Nggak baik tuh ya. Silahkan, nggak persoalan. Malahan anak-anak itu ditahan. Kadang-kadang udah pergi ngaji tempat lain, ada seminggu atau dua, pergi lagi sini, balik lagi. Umi pernah merasa ada ketakutan atau tekanan nggak? Karena mungkin sudah terlalu sering dikatakan seperti itu. Ada beberapa orang yang menekan seperti ya tadi berkata Bung Firna Umi. Tidak ada pernah tertekan. Umi tidak pernah ada sedih karena anak-anak saja waktu itu. Sedih karena nangis anak-anak waktu tidur sempat sudah siap, itu karena anak-anak saja. Tapi kalau untuk pribadi tidak ada sedikit. Malahan berterima kasihlah kepada orang-orang yang itu. Tapi orang itu nggak lama, ada tabrakan sendiri, ada yang udah gila, sakit, tapi nggak ada lagi mereka itu yang usir-usir Umi. Bukan sebab Umi gitu. Itu hanya apa ya kan, memang begitulah, bukan sebab Umi semuanya. Umi bisa membandingkan nggak bagaimana pandangan Umi melihat kejadian, misalnya contohnya tadi kekerasan seksual terhadap anak perempuan di sana ditangani sama di Aceh itu ada perbedaannya nggak? Menurut Umi bagaimana, lebih aman mana? Menjadi korban di luar atau menjadi korban di Aceh? Kalau korban di Aceh itu terselubung, capek kali kita kalau kita menangani, kita yang kena ancaman, kita yang itu. Kita kalau menangani itu harus kuat, harus kuat mental dulu. Kuat dalam harus kuat. Kalau enggak bisa. Harus banyak juga jejaring. Saya juga perlu juga kadang-kadang itu karena kita berat manusia juga ada kan bilang saya jadi kayak saya telepon Gure Suraya, Gure Nur Siti, cari pendapat kepada mereka. Umi ngadu itu bagi orang yang bisa mengadu.
terbayang kepada kita gimana, oh ini harus semangat, jadi hilang lagi gitu. Karena kita kan sudah banyak juga ada perasaan yang juga tidak enak, tapi pun enak kan. Tapi kita itulah perlu kawan, perlu guru yang memberi support, yang memberi semangat. Dan wajah guru aja senyum itu udah. Karena Umi memang orangnya apa, memang orang ada tegas begitu. Nah, dulu kan kita orang-orang rimba yang lain, jadi pikiran kita tuh keras. Kita kan terkenal dengan Serambi Mekah, hukum-hukum syariah. Menurut Umi kenapa ya banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang kayak Umi katakan tadi di kampung-kampung itu banyak, tapi juga malah tidak diterima, dianggap aib. Udah kan dianggap aib berarti buruk ya Umi ya. Tapi kenapa masih banyak sekali kasus-kasus itu terjadi di lingkungan kita Umi? Menurut Umi kenapa ya? Itulah akhlaknya tidak ada. Dia tahu hanya sebatas, tapi tak mengamalkan. Di keluarga sudah tahu dia pelajarannya akhlak, pelajaran agama, tak mengamalkan. Al ilmu bila amalin, kasajarin bila samalin. Dan jadi orang tua tidak memberi contoh kepada anak-anak. Pemimpin tidak memberi contoh kepada anak. Orang tua, orang yang dewasa tidak memberi contoh kepada adik-adiknya. Jadi disitulah menjadi. Kalau kita kan ditanamkan dari semenjak kecil. Moralitas itu, ini tidak boleh nak, ini ada kamar ayah nggak boleh masuk, kalau ngaruh foto, ini kamar kakak nggak boleh masuk, 7 tahun sudah dipisahkan, nah laki-laki nggak boleh tidur dengan orang tua, dengan ibu, pisahkan. Kalau perempuan 7 tahun nggak boleh lagi tidur dengan ayah, jadi pisahkan kamar. Ini tidak bercampur-campur di situ, malahan perkataan yang tidak bisa diucapkan di muka anak itu diucapkan. Jadi contoh-contoh di keluarga itu. Karena mengapa di keluarga dulu? Karena baik itu madrasah, ya kan? Madrasah ula itu kan rumah. Jadi di rumah itu baru di sekolah berapa? Di lingkungan berat lagi. Maka saya dulu sadar di lingkungan saya tukang judi waktu SMP SD kelas 4 SD sampai kelas 6 saya bendahara judi. Tapi judinya main itu. Mengapa saya sadar? Karena ada lingkungan. Jadi waktu judi itu kami 200.000, 500.000 enak itu uangnya. Karena dulu banyak banget Umi ya? Ya itu dulu. Tapi caranya kelompok Umi itu Umi ajarin, mengapa? Kita sholat jangan pernah tinggal. Sudah sholat duhur dulu kan pulang sekolah pulang SD, sholat duhur dulu. Itu dalam rimba, dalam semak-semak itu sholat. Sudah sholat, saya ajarin sholat untuk 2 rakaat, sholat untuk menang judi. Dia mana? Umi bilang ya sunat hajat untuk menang judi, untuk menang kita. Ya selalu nggak pernah kalah. Selalu menang. Kelompok kami 6 orang. Kelompok kami. Umi 2 orang perempuan. Algojo Umi 1 orang Laila. Malaikatnya bingung Umi mau nyatetnya amal baik apa amal ya sudah itu pulang sekolah kan nggak ada pulang. Ada pemuda. Ya ketua pemuda dibilangnya kalau Umi digelar nggak pulang. Ini Sime anak-anak agam, kalau Umi kan digelar itu anak agam Pak. Ini agam Pak, memang Umi seperti laki-laki. Dia main judi di sana. Iya. Pulang Umi sudah jam 4 sore dengan kawan dah. Mama Umi berbicara lemah lembut kali, kok selamat kali pulang nak, kan? Gitu. Makan terus dulu. Nggak tahu bahwa pureh kan istilahnya pureh kelime kan lagi sediakan. Alang gemak tu gitu oleh payah bukan oleh mungkin support baki support. Ampun nggak lagi ini malu kita itu dosa nak. Ini aku bilang sama ayah kamu, bilang sama pak kamu, aku bilang nggak lagi mak, nggak lagi. Ampun waktu itu sadar karena ada pemuda yang ngadu. Maka lingkungan itu harus cerdas. Jadi lingkungan itu pemuda menjadi itu anak
anak, misalnya kita lihat anak orang, itu anak kita, itu saudara kita, adik kita yang kalau satu kampung, beri dia, bilang sama orang tua, kalau enggak bilang sama guru. Saya waktu itu nangis enggak lagi, bahkan yang bubar waktu itu, kenapa kamu enggak mau lagi? Saya enggak, dibilangnya mama saya itu enggak usah, saya tidak mau lagi, saya kena ini, coba lihat ini masih merah. Mama bilang sama guru lagi, nih kamu tahan, jadi guru panggil. Juga guru itu secara menyentuh hati, mama juga secara menyentuh. Kalau seorang nggak di itu lagi kan nangis, jangan ada sayang pada mama. Iya tidak lagi. Jadi bubar, nggak ada lagi. Tapi yang kelompok ini tuh berhasil semuanya. Jadi jodoke, ya kan, jadi toke tapi jujur semuanya. Jadi begitu. Berarti emang PR kita masih banyak sekali Umi ya. Iya. Dan caranya ya itu, kalau kita pandang sama-sama adalah awalnya dari akhlak, dari rumah, dari lingkungan. Iya, betul. Karena berhasil tuh harus merangkul, tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, apalagi kalau lingkungannya. Kembali lagi Umi ke Dayah Diniyah Darussalam. Kira-kira apa harapan Umi selain sama-sama belajar mungkin di sini untuk mengamalkan akhlak-akhlak yang tadi Umi ceritakan, bukan hanya hukum tapi juga mengamalkannya. Apa harapan-harapan Umi dan kira-kira hal apa yang bisa mungkin membantu untuk lebih membuat Dayah ini menciptakan rasa aman tentunya, terus juga bisa membuka peluang lagi lebih besar dan menjadikannya lebih. Jadi Umi melalui pendidikan dan pengamalan. Tidak bisa pendidik tidak mengamal. Dan juga Umi cita-cita ini bahwa sudah SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Begitu adalah melalui pendidikan dan menerapkan akhlakul karimah. Jadi berjenjang. Adik menjadi kadang di pesantren itu kan satu ibu dan satu ayah. Jadi kalau abang-abang ini berhasil, dia harus melihat adik-adiknya yang belum berhasil. Dia harus bertanggung jawab. Kalau misalnya adiknya yang berbuat, dia harus memperingatin dan harus secara memberi nasihat secara bijak. Dan kalau misalnya sudah berhasil, dia harus sedikit mengeluarkan dananya atau dia sudah ada gaji atau dan untuk membantu adik-adik yang di bawah. Alhamdulillah begitu. Anak-anak yang sudah berhasil ada di luar, di Malaysia. Anak-anak itu kalau untuk Tarmizi itu kan waktu dia jadi anggota DPR, sekarang kan kasih uang aspirasi udah bisa dihidupin gitu. Sekarang ada anak Umi itu, makanya Umi kirim proposal ada di Badan Dayah Umi bawa ini. Jadi ini kalau misalnya guru-guru yang lain itu di pesantren yang lain itu ada 4 orang, 5 orang, kita bisa ada 5 orang, ada 10 orang guru dan dibanding. Jadi itu dan juga kalau misalnya ada pelatihan sedikit kita mengurus guru-guru untuk mengurus anak jadi pegawai negeri ya, jadi honor. Nanti kalau kamu ambil uang kasihlah buat adik-adik sedikit atau guru-guru yang masih belum ada honor. Jadi misalnya ada 1 juta 300 kasih ke guru-guru yang belum ada uang bagi gitu. Berarti hal seperti yang masih bisa. Iya, yang masih itu. Karena harus membantu begitu. Dari situ kita harus melatih diri kita sosial, mengatur kita bersedekah kepada adik-adik supaya itu timbul rasa empati kita kepada yang lain. Boleh ceritain nggak Umi bagaimana caranya Umi bisa menjadi wanita sekuat ini gitu dengan melalui berbagai macam masalah untuk membangun Dayah mungkin atau untuk mendanai Dayahnya, kan itu bukan hal yang mudah ya Umi ya. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Bagaimana bisa menciptakan Umi yang sekuat sekarang? Ini saja kita ada berbuat yang baik walaupun sedikit. Itu niat saja. Kita biarpun sudah begini, saya katakan belum kita berbuat. Orang sudah begitu berbuat, kita belum. Bagaimana para rasul? Sudah berat ujiannya, kita belum. Maka harus kita baca sejarah-sejarah. Anak-anak itu sejarah perjuangan Nabi, perjuangan sahabat, perjuangan pemimpin-pemimpin, perempuan-perempuan yang hebat, Macita, Asia, bagaimana disiksa, tapi tetap keimanannya kuat, tetap pendiriannya.
Itu yang harus, maka dari buku-buku itu boleh nanti kita misalnya ada lebih lebar, kita beli buku-buku Macita itu kita wakafkan kepada TPQ supaya anak-anak bisa membaca. Dari itu nanti timbul saya harus membaca. Kan kalau di situ kan ada gambar-gambar untuk membangkitkan anak membaca. Jadi di situ memang ada dengan membaca sejarah, waktu Umi juga dulu di Darussalam itu dengan mendekatkan membaca sejarah itu, sejarah perjuangan perempuan Siti Khadijah, Aisyah, ya kan, Masyitah, yang itu luar biasa ujiannya, tapi tetap tegar. Diberi kekuatan oleh Allah, kesenangan di dalam hati. Kalau tidak ada diberi kesenangan mungkin tidak bisa. Itulah keimanan kita yang harus buat pendirian kita, komitmen kita. Ada persoalan. Orang yang bilang kita nggak ada persoalan. Ya Allah. Jadi itulah, baca dari sekarang. Kalau ke anak-anak kita ini, adik-adik kita beli itu hadiah buku cerita yang itu kan menyentuh dengan ilmu tasawuf. Tapi kalau fikih ini hantam begini, pikiran kita gitu terasa. Banyak sekali hal-hal baru yang kita dapat ya hari ini. Padahal sebenarnya simpel ya Umi ya, tapi ternyata dari membaca bisa menciptakan Umi seperti wanita yang sangat kuat dan tangguh. Tidak juga tangguh ya kan itu. Kalau bagi kami udah tangguh sekali itu Umi menghadapi berbagai tekanan untuk membangun daya yang bahkan mungkin kalau misalnya tidak terbangun nggak ada kerugian untuk Umi, tapi Umi masih terus malah membuatnya ke tempat lain, menampung lagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih banyak Umi udah menerima kami hari ini, udah dibantu juga menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan bagi kami dan mungkin bagi banyak orang mewakili. Mungkin beberapa hal informasinya kita nggak familiar sama cerita-cerita Umi yang tadi, seperti bisa membangun daya seorang diri. Waktu itu Umi bahkan belum memiliki abi yang menemani. Cerita-cerita keluarga Umi dan bagaimana keharmonisan dan keterbukaan yang Umi berikan penjelasannya. Terima kasih banyak Umi. Mungkin lain kali nanti kita bisa melanjutkan perbincangan ini dan masih banyak cerita-cerita dan cerita-cerita yang indah dan menyenangkan juga dari Daya Dinia Darussalam. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.